seleksi paling kuat, seleksi terpinter. Para adik-adik yang selalu berbahagia, insyaallah kita berada pada hari Ramadan, mungkin 1 minggu lagi katanya Mas Febri. Hari Selasa ya sudah puasa, bisa puasa. Nggak kuat puasa, biasa ya puasa dari pagi sampai jam isya. Kalau para ulama itu persiapan puasa itu 7 bulan, kayak kita ya 7 bulan, kita nggak sampai 7 bulan. Rajab aja sudah tutup, apalagi hanya dimulai beberapa minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin, Al-Bab Al-Arba'un, bab yang ke-40 tentang fi fadilatis sabri indal musibah, keutamaan sabar ketika ditimpa musibah. Muslim yang luar biasa itu kuncinya 2. Muslim yang luar biasa kuncinya 2, dan itu harus diingat sampai nanti tua, bahkan sampai meninggal. Kalau 2 ini sudah dipegang, bagi seorang muslim hidup itu enak. Halo. Hidup itu enak, tidak terasa sumpah, tidak terasa capek, tidak terasa sedih, selalu bahagia. Kuncinya 2. Apa kuncinya? Ketika mendapatkan sesuatu, ia bersyukur. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, apa? Sabar. 2, enak. Coba. Ketika kita dikasih seseorang, anggaplah baju. Ada orang yang dikasih apapun itu syukur tidak, sabar tidak, diam saja. Ini kalau jenengan dikasih baju kemudian bilang minimal mulut, minimal ini, tapi masuk ke hati, alhamdulillah. Ketika mulut ini alhamdulillah, ada rasa syukur, otak ini fresh, tubuh itu juga fresh, lebih sehat, lebih enak. Kerutan, alhamdulillah, kan luar biasa. Alhamdulillah, seakan-akan ada energi baru ketika kita bersyukur. Orang yang mendengar syukur kita, yang ngasih itu, yang ngasih ke kita, dia mendengar apa katanya? Saya kasih lagi apa? Sarung yang lebih bagus, minimal BHS yang harga 5 juta. Kenapa? Orang yang ngasih senang dan orang yang dikasih senang. Maka apa dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Ini baru hal kecil. Janjinya Allah itu orang yang bersyukur, la in syakartum, saya akan tambah. Maka kalau dapat sesuatu sekecil apapun, syukuri luar biasa. Cuma dikasih ini, sudah itu. Kalau orang yang dengar ngasih, besoknya juga nggak dikasih, malas. Ngapain ngasih orang yang tidak bersyukur? Dikasih permen 1, ya Allah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Orang senang, Allah senang dan bahagia. Maka jangan pernah bersedih dengan pemberian orang. Selalu disyukuri, tidak hanya dengan ucapan, tapi syukuri kalau pemberian itu dengan sholat. Kalau Allah ya, sholat, dengan sujud, dengan
mendekatkan diri kepada Allah. Tapi minimal bersyukur secara mulut, apalagi nanti bersyukur dengan jasanya. Itu secara umum jenengan sudah luar biasa. Maka bersyukur itu tidak hanya membuat orang senang, tapi tubuh kita bertambah refresh. Selalu syukuri hal-hal yang kita dapatkan, maka Allah akan tambah dengan yang lebih banyak, baik berupa rezeki secara umum atau rezeki itu berupa harta, rezeki berupa apapun. Kalau disyukuri, insya Allah akan ditambah. Kadang banyak orang menyepelekan. Contoh, jenengan dikasih uang 10.000, naik 10. Kadang atau 10.000 mau buat apa? Masa dibuat upil? Jangan. 1.000 itu bisa mengantarkan 1 juta kalau disyukur. Tapi kalau tidak, 1 juta itu seharga 1.000 kalau orang tidak bersyukur. Kenapa? Orang dikasih sebanyak apapun, kalau dia tidak bersyukur, gersang hati. Tapi sekecil apapun pemberian, kemudian disyukuri, itu bisa melebihi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya selalu bilang ke anak-anak dan ke teman-teman, sahabat-sahabat, saya bilang, jangan melihat apa yang diberikan kepada kita. Apapun yang sudah diberikan kepada kita, kalau kita bersyukur, itu seharga apapun yang melebihi harga apapun. Karena itu kembali kepada rasa kita. Jadi dengan dikasih baju, celana, songkok, tapi dianggap biasa. Tapi dengan dikasih balpen saja, kemudian masya Allah, alhamdulillah, nanti saya bisa nulis, saya bisa ini. Serasa ada sesuatu yang luar biasa, dan itu disyukuri, maka akan ada pemberian-pemberian yang lain. Tapi pemberian itu maksud saya dari Allah, ya kan hanya lewat perantara manusia. Artinya pemberian itu semuanya dari Allah. Maka selalu syukuri pemberian yang datang kepada kita. Bahkan apa katanya, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kaitannya apa? Ungkapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang kemudian dibarengi dengan cacian. Gak ada gunanya dengan ngasih orang tapi disumi. Atau nih 500, sudah ngasih tukang minta dikasih 500 sudah misum-misum. Itu lebih baik. Kalau ngapunten nggih, saya gak ada uang receh, nggak apa-apa, uang besar aja. Maksudnya, ya uang receh aja nggak ada, apalagi uang besar. Itu maksudnya. Kadang ada, maaf Pak, saya nggak punya uang kecil. Nggak apa-apa, uang besar, itu kan? Uang besar. Dan masa dikasih yang kecil-kecil, dikasih yang besar. Itu kalau jenengan sudah menerapkan ini, syukur ini, bahagia itu. Ditambah apa? Kalau mendapatkan musibah, apa? Bersabar. Bersyukur sudah senang, maka kita bersabar. Coba, kalau kita melintasi jalan, itu orang-orang bisa muring-muring. Sudah jalannya sudah bagus, muring-muring. Tidak bagus, muring-muring. Manusia itu repot. Contoh, masa jalan sebagus ini gak ada bunganya? Jalan sudah bagus kok gak ada bunganya? Memang gak ada yang tepat. Apalagi gerunjal-gerunjal, secara gerunjal. Coba dengan melintasi itu senang apa enggak hati? Gak senang, bagus gak senang, apalagi tidak. Tapi bagi orang yang tadi bersyukur, ya Allah jalannya bagus sekali, senang kan melintasinya itu. Yang nggak bagus, apa kemudian bersabar tadi. Ini contoh ya, meskipun nanti kalau ada jalan harus diprotes, tapi contoh sabar dengan jalan itu apa? Saya ini nggak bisa ngebut, saya bisa menikmati jalan. Coba jalan yang mulus, maka apa? Saya bisa cepat. Paham maksudnya? Menikmati jalan yang berlubang, berkelok-kelok, yang tidak lurus.
yang tidak lurus kita nikmati sabar tadi itu. Maka kita melintasi lewat jalan itu, syukur sudah ada, sabar juga ada, nikmat hidup, nikmat hidup. Maka dua itu kan kuncinya hidup itu. Apa tadi? Bersyukur dan bersyukur. Itu ada hadisnya. Maka kemudian Rasulullah ajibtu li amri mukmin, saya itu heran, kagum kepada seorang mukmin apabila idza asabahu musibah fasabar, kalau mendapatkan musibah sabar, kemudian ketika mendapatkan kebahagiaan fasyakara, kemudian bersyukur. Kuncinya apapun, dalam kondisi apa itu, maka ini bab sabar, fi fadilatis sabri indal musibah. Nah, kuncinya dua tadi, maka ini akan menerangkan keutamaan sabar saja. Syukur hanya sudah lewat. Idza ahabballahu 'abdan. Oh, ini menarik hadisnya. Apabila Allah senang, suka, cinta 'abdan kepada seorang hamba, ibtalahu, maka Allah mengujinya. Ibtalahu, Allah mengujinya. Bibalain, dengan bala, la dawa alahu, yang tidak ada obat lahu bagi bala itu. Fa in sabar ijtabahu wa in radiya istafahu. Ini kan benar pilihannya. Kalau Allah itu suka, cinta sama seseorang, maka Allah itu kasih cobaan. Berarti orang yang dicoba, yang diuji itu bukan kemudian itu kan gara-gara itu tidak boleh sama Allah, kemudian dia diuji, dicoba itu kan, anunya kan, lo itu kan rusak kan, lo terbakar kan, lo hangus kan, lo anaknya kan, lo hartanya kan, lo itu semua. Coba ada tak nabi yang tidak diuji oleh Allah? Ada nabi yang tidak diuji oleh Allah? Siapa yang paling parah kategori kita? Nabi Muhammad itu sudah melebihi ujian yang luar biasa. Ada selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah kita agak bayangkan, ujiannya itu sudah luar biasa. Yang saya contohkan dulu, tidak diterima di beberapa tempat, belum dilempari batu berdarah-darah Nabi. Siapa? Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub itu apa ujiannya? Harta, sakit, anak. Kenapa? Banyak. Istri, harta, anak. Ujian pertama Nabi Ayub apa? Dicoba. Harta Nabi itu banyak sekali. Sawahnya banyak, ladangnya ya, ladang, rumah, mungkin apa banyak-banyak. Semua dihapuskan. Hangus, habis. Apakah cukup? Belum. Setelah itu putranya habis. Berapa putranya? Puluhan itu kan. Setelah itu apa? Istrinya minta cerai karena sudah hartanya habis, anaknya sudah nggak ada. Cobaannya kemudian kepada istrinya kena, mungkin minta cerai, akhirnya habis semua, tinggal satu yang dalam cerita itu sampai menjual rambutnya mungkin untuk ganti roti, macam-macam yang luar biasa. Sampai tidak cukup. Apakah cukup? Tidak. Tubuhnya dalam cerita ya, tapi ada yang mengatakan tidak sampai tubuhnya, ada yang mengatakan itu cerita Israelia. Ada yang mengatakan tubuhnya sampai habis, tapi gimana kalau tubuhnya sampai habis tinggal hatinya? Ada yang mengatakan tidak sampai tubuhnya, sampai habis. Kemudian ulangnya kalau mau sholat diletakkan ya dalam cerita itu, tapi ada yang mengatakan nggak sampai seperti itu. Intinya cobanya sudah habis coba. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Sabar. Sabarnya luar biasa. Beberapa tahun kemudian apa? Mulai harta mulai datang. Yang habis semua itu
karena setan sudah kalah. Kok diuji ini sabar, setan sudah angkat tangan atas kesabaran Nabi Ayub. Apa? Tiba-tiba hartanya melebihi harta yang sebelumnya, dikasih lagi oleh Allah melebihi sebelum diuji. Kalau orang sabar. Itu Nabi Ayub. Belum Nabi Yakub. Nabi Yakub itu apa? Bapaknya Nabi Musa siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya. Yakubah. Kemudian yang masuk ke ikan Yunus. Nabi Yunus. Belum Nabi Soleh, belum Nabi Nuh. Semua ada yang kemudian dalam riwayat meninggal digergaji. Zakaria. Itu dikubur. Dalam beberapa riwayat itu dikubur karena dikejar untuk dibunuh sama orang-orang Yahudi. Kok tiba-tiba menghilang? Orang Yahudi itu curiga. Kayaknya kok menghilang di pohon ini. Pohonnya digergaji, pohonnya kemudian berdarah, meninggal. Coba. Siapa yang tidak diuji? Kita itu gak ada apa-apanya. Jauh. Nabi aja lahir ujiannya luar biasa. Sampai Nabi meninggal ujiannya luar biasa. Kita itu gak ada apa-apanya. Sakit aja gak ada. Sakit. Artinya apa? Kalau ada orang yang diuji, bisa saja itu Allah mencipta. Man ahabba abdan, barang siapa yang idza ahabba abdan, apabila Allah cinta kepada seseorang, maka Allah uji. Apakah kemudian yang tidak diuji itu tidak dicintai? Belum tentu. Ujiannya beda-beda. Ada yang diuji harta, ada yang di harta imma hilang, diperbanyak. Diukur sama Allah, dikasih. Diuji dengan banyaknya harta. Orang kalau diuji dengan habisnya harta mungkin bertahan. Tapi kalau Allah menguji dengan banyaknya harta, bisa tidak bertahan. Apa? Lupa sholat, lupa zakat, lupa seorang, zakat tidak dipenuhi, harta yang lain juga tidak dikeluarkan, lupa, tetangga sombong, kemudian itu ujian itu. Banyaknya harta bisa ujian. Artinya ujian itu tidak hanya berupa, tapi ini ujian yang nikmat. Sampai orangnya lupa. Tapi rata-rata yang banyak dipakai itu ya dipakai macam ujian, tapi kadarnya berbeda-beda. Maka ulama-ulama itu ujiannya juga tidak sedikit, banyak. Ada yang diuji dengan wanita, diuji dengan harta, diuji dengan tahta. Imam Ahmad itu sampai dipenjara, dipukuli. Seorang imam luar biasa. Itu dahsyat sekali ceritanya itu, mengerikan. Belum ibnu yang lain. Penjara itu sudah tempat tidurnya. Sampai Nabi Yusuf tidak cukup di penjara, apa sebelumnya? Dijadikan budak, coba. Budak. Bayangkan, dijual beli. Memang orang mau ditinggikan oleh Allah derajatnya, kadang dicoba luar biasa. Pertama, Nabi Yusuf ya, perjalanannya itu mana? Diiri. Karena memang orang yang selalu mendapatkan nikmat diiri. Tidak cukup diiri kan Nabi Yusuf, tapi dibuang, direndahkan, rendahkan. Apakah selesai dengan dibuang? Tidak. Ternyata ketika diangkat, malah anggap kalau dilempar ke kandang singa, tidak menjadi kawannya singa, dilempar malah dimakan. Paham ya? Dilempar. Ini sudah dilempar, dimakan lagi Nabi Yusuf. Dimakan apa? Diambil oleh pedagang, oleh tajir, tujar, pedagang yang lewat, kafilah yang lewat. Apakah kemudian diselamatkan? Tidak, diperbudak. Coba.
diperbudak, mahal diperbudak, dijual belikan dia Pak. Nggak berharga dijual belikan itu, dijual belikan. Kenapa kok sampai Zalikha yang beli? Karena harganya mahal. Gitu. Ganteng dia, ganteng. Sampai menteri itu berani membeli itu. Tapi kemudian Allah sedikit demi sedikit untuk menjatuhkan, Allah angkat apa? Dijadikan meskipun mungkin budak atau dibebaskan, tapi dia dijadikan ditempatkan di tempat yang tinggi, menjadi anaknya, anggap anak angkat. Anak angkat siapa? Siti Zalikha, wazir, menteri. Tapi apa selesai? Tidak, godaannya malah tambah dahsyat. Coba dengan godaan yang dengan Siti Zalikha itu, penjara balasannya. Coba penjara. Yang lain sudah keluar, nanti Yusuf tidak keluar. Coba bayangkan betapa dahsyatnya cobaannya Nabi Yusuf. Tapi setelah di penjara, disitulah ternyata awal dia mau dijadikan raja. Siapa lagi? Banyak semuanya. Nabi Musa, coba seorang ibu baru melahirkan. Kok malah disuruh hanyutkan coba. Kalau orang nggak tahan, nggak mau coba dihanyutkan. Karena nggak berpikir dihanyutkan kemana nanti kalau kena air guling. Aduh, ini saya kaji dalam balaghah itu di TikTok saya. Saya lagi buat TikTok beberapa kali itu. TikTok nanti atau yang TikTokan bisa lihat TikTok saya. Ibnu Surdi. Karena saya ingin TikTokan yang dalam pikiran gak joget. TikTok itu kalau kan media saja kan media. Tapi saya pakai media Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Saya masuk di situ. TikTok itu media Al-Quran. Mungkin siapa tahu ketika lihat tek kemudian muncul punya saya, kemudian gak boleh saya joget-joget, kan saya dapat pahala. Itu saja sebenarnya. Gak mau apa saja uang TikTok, gak datang apa-apa ya. Mungkin bisa beramal di situ. Di mana ada media saya pasti masuk, meskipun juga tidak terlalu banyak. Minimal saya sudah menjadi saksi bahwa saya punya media, saya melakukan menurut saya baik kan, Al-Quran kan baik ya. Ketimbang joget-joget, mbah pakai jilbab joget, bibirnya apa, bibir enggak ada, coba bibirnya cuma di suami saja, hidungnya belum nanti bokongnya, sudah jangan ikut santri di Sunan Ampel, nggak usah ikut TikTok yang nggak jelas itu. Apalagi wajah gimana tuh ngeri. Kalau antum punya Instagram sudah nggak usah lihat. Kalau mau upload saja, buka aja Instagramnya Sunan Ampel. Kan? Itu saja. Nggak usah. Atau mau online saja yang jualan. Nggak usah lihat yang nggak genah-genah itu kan. Nambah dosa. Ya. Meskipun sudah masuk ke jurang, tapi jangan ikut jatuh ke jurang yang lebih dalam. Kalau bisa ngangkat orang yang ada di masuk ke jurang, bukan untuk berada di jurang, tapi ngangkat ada yang di jurang. Ya. Isi Facebook, TikTok yang bagus-bagus. Nah, sabar. Apa Nabi Musa? Karena itu perintah Allah ya, wahyu dari Allah. Dijaga oleh yang punya Allah. Sungai seret. Kemana coba? Sama dengan tadi. Diselamatkan ternyata mampir kemana? Mampir ke Fir'aun. Kalau orang tahu ini diselamatkan agar gak dibunuh, kok malah diletakkan di mulutnya harimau. Karena memang manusia selalu rasional. Tidak paham ada sesuatu yang irrasional. Yang di situ sebenarnya hakikat kehebatan dan keluar biasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Luar Biasa. Ditempatkan di mulut harimau, tapi apa? Harimaunya hanya manap. Tapi apa? Fir'aunnya dengan sebab Asya, apa? Jangan dibunuh anak ini.
ini, kemudian dirayulah, takluklah sekuat sekeras-kerasnya hati Fir'aun kalau Allah sudah berkehendak, meskipun kemudian di situ berbuat banyak ulah Nabi Musa, bibinya ditarik-tarik sampai kemudian apa yang terbakar, karena apa itu sampai beliau nggak bisa cetok seperti cetoknya saudaranya Harun. Saudaranya Harun tuh cetok, maka kemudian diplomasinya di Nabi Harun diplomasi. Nabi Musa kekuatan membuat Nabi Musa kuat luar biasa. Ya. Meskipun dia menjadi musuh setelah itu, tapi Allah luar biasa, luar biasa. Coba siapa yang nggak diuji? Diuji semua, diuji semua. Hatta ada ujian anak Nabi Nuh, ujiannya anak nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya anak, istri. Istri itu anak diuji, istri diuji, tidak malu seorang nabi coba. Ini dahsyat. Tapi itulah idza ahabballahu abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'a lahu. La dawa'a lahu. Maka kemudian kalau dia sabar, Allah memberikan hal yang luar biasa kepadanya. Kalau dia tidak hanya sabar tapi ridha, istofahu, Allah memilih orang ini menjadi yang terbaik. Tapi intinya sabar. Intinya sabar. Apalagi kalau kita itu kayaknya nggak pernah diuji. Ya diuji lagi dikit aja kan ujiannya. Apa mungkin burung mati, gitu kan? Burung mati, kemudian uang hilang. Ya mudah-mudahan kita tidak diuji yang berat-berat lah. Maka minta sama Allah tak diuji yang berat. Takut tidak mampu. Ada yang diuji gak punya uang biasa. Tapi kalau di Pati ada makan, ada mungkin ujiannya perasaan saja. Kalau urusan cukup, insya Allah cukup di sini, gak pernah gak cukup. Kalau nggak cukup itu orang kaya punya apapun yang nggak pernah cukup. Ada orang kaya yang cukup? Nggak ada orang kaya itu malah tambah tidak cukup. Nggak ada orang kaya cukup kecuali orang yang qanaah. Yang cukup hanya orang qanaah. Siapa qanaah? Orang yang merasa cukup. Itu orang yang kaya. Maka semuanya adalah uji. Hidup itu memang ujian. Orang yang sekolah hanya ujian yang lebih besar. Nggak ada, maka jangan berharap hidup ini mulus-mulus saja. Sungai yang ke lautan apakah lurus? Apakah ada sungai yang lurus? Nggak ada. Sungai itu nggak ada yang lurus. Dari pertama sungai saja sudah berkorban. Apa? Lompat dari gunung. Jedul. Sudah kalau orang itu kepalanya sudah jatuh. Ya, pecah, das, selesai. Tidak. Sungai diombang-ambingkan. Apakah lurus? Pertama sudah tidak lurus, belum nanti geronjal-geronjal dengan kerikil, batu besar, cobaannya banyak. Belum nanti di bendungan, baru kalau dia bertahan masuk ke laut, ke lautan. Apa ada di lautan selesai? Ya tidak, di lautan nggak selesai. Kenapa? Dibuat ombak, angin datang, belum kena angin seroja. Di mana angin seroja? Di Flores ya, di NTT yang hari ini ada berapa korban? Itu banyak korbannya. Tapi harus nanti bedakan antara cobaan dengan siksaan. Ini memang berbeda. Tapi apapun itu, kalau dia bersabar, mungkin Allah kasih. Minimal evaluasi diri, kenapa saya kok seperti ini? Gitu. Nah, itu hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun. Sabar itu wasiat, pesan. Sabar itu adalah wasiat. Kok disebut wasiat? Kalau ada orang mau meninggal, yang tidak boleh tidak dilakukan oleh yang mendengarkan adalah wasiat. Ada pesan, misalkan jenengan sudah tua,
Kayaknya hidup saya kok sudah tinggal beberapa menit lagi. Kumpulkan anak-anakku. Kumpulkan. Anaknya ada 50. Bahkan anaknya tetangga. Ada beberapa anaknya. Istri-istriku dikumpulkan. Istrinya berapa? Istri 1. Kumpulkan cucu-cucu semuanya kumpulkan. Sudah bikin sudah Yosin pada semuanya. Sudah saya mau wasiat. Sudah detik-detik wasiat. Nanti kalau saya meninggal, saya dikuburkan di laut. Gak boleh kalau wasiatnya gak jelas itu jangan ya. Meskipun wasiat gak boleh. Yang rasional wasiatnya. Atau saya kalau meninggal jangan dikuburkan, itu gak benar wasiatnya. Tetap harus dikubur. Contoh wasiat tuh